Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Senang sekali saya Mona Azarinisa kali ini hadir untuk menemani Anda dalam program Juru Bicara. Pemirsa, tahun 2022 ini Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan presidensi G20. Presidensi G20 ini memiliki dua cabang. Yang pertama membahas mengenai keuangan atau yang disebut dengan final tracks. Dan yang kedua non-keuangan atau Sherpa track. Dan Sherpa ini memiliki beberapa fokus kita, salah satunya adalah Digital Economy Working Group. Lalu pemirsa, seperti apa saja dan apa yang dibahas dalam Digital Economy Working Group ini serta apa manfaatnya untuk Indonesia? Dalam program Juru Bicara kali ini kita akan bahas bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Baik Pak Dirjen, kita tadi sudah membahas sedikit bahwa presidensi G20 ini dilaksanakan di Indonesia dan ada beberapa hal yang dibahas. Salah satunya adalah Digital Economy Working Group. Nah, Pak Dirjen, sejauh ini Digital Economy Working Group ini apa dampak positif yang akan diberikan nantinya kepada Indonesia selaku tuan rumah ini, Pak? Iya, yang pertama Indonesia sedang melakukan transformasi digital. Ya, berdasarkan arahan Presiden Jokowi yang melakukan transformasi digital itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan transformasi digital ini memang menemukan momentumnya di masa pandemi. Jadi kita quote unquote dalam tanda petik dipaksa untuk melakukan akselerasi transformasi digital. Nah, manfaatnya apa buat Indonesia? Ya tentu saja ini nomor satu, makin mengukuhkan ya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dimandatkan oleh Presiden kepada Kominfo untuk melakukan transformasi digital itu sudah on the track ya, sudah pada tempatnya. Artinya apa? Ini juga mengukuhkan bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri ya, bahwa Indonesia adalah negara yang sangat concern dengan transformasi digital. Dengan demikian kita paling tidak ya bisa memfasilitasi kalau memang memimpin itu terlalu tinggi katakanlah begitu, kita Indonesia bisa memfasilitasi karena memang kita tadi sudah sedang melakukan transformasi digital itu bagi negara-negara lain ya, bagi dunia untuk mencapai yang sekarang ini kita sebut digital dividend ya, atau manfaat digital, katakanlah seperti itu. Kita bisa memfasilitasi dunia untuk mengurangi digital gap ya, atau kesenjangan digital. Dan itu kalau dunia mendapatkan manfaat ya, apalagi Indonesia juga tentu saja akan mendapatkan manfaat itu. Ya saya kira kurang lebih di situ ya, itu mengukuhkan program atau apa yang sedang dilakukan di Indonesia, yakni transformasi digital tersebut begitu. Mengharuskan untuk setiap orang memahami bagaimana pentingnya penggunaan teknologi dan juga digital. Nah, berkaitan dengan hal ini Pak Dirjen, untuk saat ini bagaimana tingkat literasi digital di Indonesia, Pak? Ya, angka-angka memang menunjukkan bahwa literasi digital di Indonesia ini memang harus kita tingkatkan ya. Kita tingkatkan. Masih ada pekerjaan besar yang mesti kita selesaikan ya, karena indeks literasi digital di Indonesia berdasarkan satu survei yang dilakukan oleh Kata Data bekerja sama dengan Kominfo, itu tingkat literasi digital atau indeks literasi digital di Indonesia itu mengalami peningkatan yang ya kecil lah ya. Ya kita bukan tidak mensyukuri tapi mungkin kita tidak boleh berpuas diri ya. Kita literasi digitalnya itu mengalami peningkatan dari 3,46% pada tahun 2020 menjadi 3,49% di tahun 2021. Jadi hanya 0,03%, ya sangat kecil itu ya, 0,03 begitu. Ya jadi memang ya kita masih harus terus meningkatkan
kemampuan ya atau literasi digital masyarakat Indonesia. Dan Kominfo sendiri sebetulnya punya program Ya. untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Jadi dalam transformasi digital itu Kominfo kan punya dua tugas. Nomor satu, mempersiapkan infrastruktur digital. Nomor dua, mempersiapkan sumber daya manusianya. Ya, kita berusaha menciptakan digital talent yang mumpuni di Indonesia. Nah, kita ini punya misalnya program Gerakan Nasional Literasi Digital. Ya, ini program yang dasar lah, umum ya. Materinya itu ada digital skill, ada digital etik, ada digital culture, dan ada digital safety. Kemudian di tingkat menengahnya atau middle, di tingkat menengah ini kita punya program digital talent scholarship. Lalu di tingkat advance kita punya digital leadership academy. Nah, jadi kita sebetulnya punya program itu begitu ya. Misalnya inilah contoh betapa literasi digital kita ini masih kecil ya, masih perlu kita tingkatkan. Misalkan dalam hal digital ethics. Ya, dalam hal digital ethics itu menurut survei Microsoft kan, itu Indonesia kan termasuk negara yang warganetnya paling tidak sopan begitu ya. Jadi kita harus memberikan terus edukasi di bidang etika berdigital. Itu salah satu contoh saja ya. Belum lagi kesadaran masyarakat Indonesia untuk melindungi data pribadi begitu. Kita ini sering sekali seenaknya ya begitu saja memberikan data-data pribadi kita, dan akhirnya itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya niat buruk begitu. Nah, ini terkait dengan literasi digital ya. Belum lagi misalkan literasi digital dalam konteks kemampuan menggunakan teknologi digital untuk keperluan-keperluan positif, misalnya transaksi ekonomi begitu kan. Bagaimana kita jualan online. Nah, ini juga harus kita terus tingkatkan, dan Kominfo bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain senantiasa melakukan edukasi ya atau literasi digital seperti itu. Oke, baik. Tentunya Kominfo di sini bekerja dan masyarakat juga harus mendukung dan sadar betapa pentingnya literasi digital gitu ya Pak Dirjen. Nah, baik Pak, Ya, terkait juga dengan transformasi digital itu sebagai pendorong ekonomi. Nah, dalam konteks ini seperti apa lagi upaya yang dilakukan oleh Kominfo untuk mendukung transformasi digital ini sebagai pendorong ekonomi Pak Dirjen? Ya, Kominfo sudah memiliki ya, sudah menyusun yang kita sebut Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024. Ini menjadi pedoman transformasi digital bagi bangsa Indonesia ya, bagi masyarakat Indonesia, bagi kita lah. Ya, kita peta jalan ini ada 4 sektor. Ya, ada 4 sektor. Pertama infrastruktur digital, kedua pemerintahan digital, ketiga ekonomi digital, dan keempat masyarakat digital. Nah, jadi dalam konteks pendorong ekonomi maka dia ada di poin ketiga ya konteks ekonomi digital tadi gitu ya. Nah, dalam keempat peta jalan ini ada 100-an inisiatif pertama yang kita laksanakan di 10 sektor prioritas ya, termasuk soal jasa keuangan, sektor jasa keuangan. Misalnya begini, kita mengedukasi UMKM ya untuk bagaimana sih cara mengakses sumber-sumber keuangan, ya, misalkan perbankan, ya, fintech begitu. Itu kita edukasi mereka. Terus bagaimana misalnya anak-anak muda sekarang membuat startup atau perusahaan rintisan yang lokal begitu ya. Ini juga kita edukasi kepada masyarakat. Nah, pada tahun 2020 program tadi yang saya sebutkan, Gerakan Nasional Literasi Digital, ini menargetkan dapat tahun 2022 dapat meliterasi atau mengedukasi 5,5 juta peserta. Sebelumnya kita sudah berhasil mengedukasi 12,5 juta dalam program Gerakan Nasional Literasi Digital. Nah, jadi
Itu yang kita lakukan dan kita berharap pada tahun 2024 program kita itu dapat menjangkau ke 50 juta masyarakat total ya di seluruh pelosok tanah air. Ini juga kan menjadi potensi investor ya, potensi yang besar. Ini pasar yang besar tentu saja begitu. Baik. Baik Pak Dirjen, setelah ini kita akan lanjutkan dialog dalam program Juru Bicara, namun pemirsa kita akan jeda pariwara berikut.